Pernahkah kita membayangkan kehilangan tempat yang selama ini menjadi sumber rasa aman? Rumah yang dibangun dengan penuh perjuangan tiba-tiba berubah menjadi abu. Apakah hidup akan berhenti? Atau justru disitulah perjuangan yang sesungguhnya dimulai? Pertanyaan itulah yang terus terlintas di benak saya setelah membaca novel Kehidupan Terjal Berliku. Hidup itu perlu perjuangan, karya Haji Anwar Marta Diharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan, nama saya Risa Mutiara Suciawan, siswa dari SMA Negeri 1 Binjai yang saat ini duduk di bangku kelas 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel berjudul Kehidupan Terjal Berliku. Hidup itu perlu perjuangan, karya Haji Anwar Marta Diharja. Tujuan saya memilih novel ini adalah karena kisahnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Novel ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak hanya dibutuhkan untuk meraih kesuksesan, tetapi bagaimana cara kita untuk tetap bertahan meskipun telah kehilangan banyak hal, menghadapi kegagalan, dan terus bangkit setelah kita terjatuh. Melalui resensi ini, saya berharap semakin banyak pembaca, khususnya generasi muda. Novel ini berjudul Kehidupan Terjal Berliku. Hidup itu perlu perjuangan, karya Haji Anwar Marta Diharja. Diterbitkan oleh AMP Press Al-Mawardi Prima pada Agustus 2024 dengan jumlah 200 halaman. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup Yuda yang dibesarkan dalam keluarga sederhana di desa Cikarang. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan nilai agama, kerja keras, dan pentingnya pendidikan. Kehidupan desa yang damai dengan budaya gotong royong berubah menjadi penuh ketakutan akibat perampokan dan pembakaran rumah. Demi keselamatan keluarga, mereka pindah ke kota dan memulai kehidupan dari nol. Berkat kerja keras dan pendidikan, Yuda berhasil meraih kesuksesan. Namun, kesuksesan justru menjadi ujian baru yang membuatnya lupa akan keluarga, sahabat, dan nilai-nilai agama. Hingga akhirnya, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan pada iman, keluarga, dan kerendahan hati. Menurut saya, kekuatan utama pada novel ini bukan hanya terletak pada kisah perjuangan Yuda, tetapi pada cara penulis menunjukkan setiap fase kehidupan memiliki ujian yang berbeda. Di saat miskin, manusia diuji dengan kesabaran. Setelah berhasil, manusia diuji dengan kesombongan. Rumah yang terbakar bukan sekedar kehilangan tempat tinggal. Rumah menjadi simbol rasa aman, keluarga, harapan, dan kenangan. Penulis juga berhasil menghadirkan budaya Sunda, penggunaan bahasa Sunda, dan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal inilah yang membuat suatu cerita menjadi terasa lebih hidup dan memperkaya wawasan pembaca. Walaupun demikian, beberapa konflik pada bagian pertengahan diceritakan terlalu panjang, sehingga alur terasa sedikit lambat. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan pesan yang ingin disampaikan penulis. Bagi saya, pesan yang paling kuat dalam novel ini adalah bahwa perjuangan manusia tidak pernah benar-benar selesai. Bahkan, setelah seseorang berhasil, ia tetap harus menjaga iman, karakter, dan rasa syukur agar tidak kehilangan arah. Dalam novel ini, terdapat kutipan yang paling membekas di hati saya, yaitu,
Lamun aya kahayang kudu pameulina. Artinya, jika kita mempunyai keinginan, harus ada usaha untuk mewujudkannya. Kutipan sederhana ini mengajarkan kita bahwa doa dan usaha harus berjalan berdampingan. Novel ini bukan hanya menceritakan tentang kehilangan rumah, tetapi juga tentang bagaimana menemukan kembali harapan. Saya merekomendasikan novel ini kepada para pembaca, terutama para pelajar. Karena novel ini mengajarkan kita bahwa pendidikan, keluarga, dan keimanan adalah bekal yang tidak akan pernah habis, meskipun harta dan rumah telah hilang. Karena pada akhirnya, rumah boleh menjadi abu, tetapi semangat untuk bangkit tidak boleh ikut terbakar.